Selamat siang pemirsa, hari ini pemilihan kepala daerah berlangsung di 270 wilayah di Indonesia. Meskipun di tengah pandemi, Pilkada serentak 2020 tetap dilaksanakan tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan. Saya, Stefani Patricia, mengajak Anda memantau langsung jalani pemilihan kepala daerah dan penghitungan cepat atau quick count di beberapa wilayah di tanah air dalam program Pemilu Rakyat 2020. Pilkada serentak di sejumlah wilayah di tanah air dimulai hari ini. Sejumlah calon kepala daerah yang bersaing dalam pilkada menggunakan hak suara mereka. Salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan, sudah ada rekan kami, Marini Priscila. Marini, bagaimana kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Iya, Stefani dan juga pemirsa, saat ini saya berada di posko pemenangan dari nomor 1. Namun sebelumnya, tadi kami juga sempat berkunjung ke TPS 01, di mana dengan total DPT dari TPS 01 itu berjumlah 414. Dan tercatat nomor 1 ini memenangkan suara sebanyak 194 suara, dan nomor 2 84, nomor 3 53, dan nomor 4 ini mendapatkan 2 suara di TPS 01. Lebih tepatnya lagi ini di dekat posko pemenangan dari nomor 1. Dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa total DPT untuk Kota Makassar sendiri ini berjumlah 9.187, untuk perempuan berjumlah 464.000, kemudian untuk laki-laki berjumlah 436.000, dan total TPS yang berada di Makassar ini berjumlah 2.394 yang tersebar di 15 kecamatan dan 145 kelurahan. Saat ini pemirsa, saya berada di posko pemenangan nomor 1. Nah, berdasarkan dari survei yang ada di sini, perolehan sementara suara ini yang sudah masuk sebanyak 43%. Ini dengan total 19.000 suara atau 43,47%. Ini dimenangkan oleh nomor 1. Kemudian 16.151 suara atau 35,64% dimenangkan oleh nomor 2. Lalu nomor 3 berjumlah 8.344 atau 16,66%. Lalu untuk paslon nomor 4 ini berjumlah 2.348 atau 4,23%. Ini berdasarkan dari lembaga survei CRC dan juga lingkaran survei JSI. Seperti kita tahu bersama pula pemirsa bahwa beberapa lembaga survei yang terverifikasi untuk bisa melaksanakan jajak pendapat dan juga quick count yang terdaftar di KPU Makassar untuk Pilwali 2020 ini diantaranya adalah Skrip Survei Indonesia, kemudian ada juga Jaringan Suara Indonesia atau JSI, Celebes Research Center atau CRC, Indikator Politik Indonesia Indobarometer, kemudian ada Poltreking Indonesia, Roda 3 Konsultan, Saiful Mujani Research and Consulting, Citra Publik Indonesia, dan juga PT Citra Komunikasi LSI. Nah, pemirsa, seperti kita tahu bersama bahwa politik di Kota Makassar atau pemilihan saat ini boleh dikatakan cukup panas, karena beberapa pasangan calon ini tadinya mereka juga sempat bertarung pada Pilwali 2 tahun yang lalu. Dani Pomanto ketika itu melawan Munafri Arifuddin, lalu kemudian Dani Pomanto digeserkan oleh Kota Kosong, dan satu-satunya pasangan calon pada saat itu 2 tahun lalu adalah Munafri Arifuddin yang kemudian dikalahkan oleh Kota Kosong. Lalu kemudian mereka kembali lagi bertarung di pilkada kali ini dengan pasangan mereka masing-masing. Kali ini Dani Pomanto berpasangan dengan Fatmawati Rusdi, yang mana mereka diusung dengan Partai Nasdem dan juga Gerindra. Kemudian ada Munafri Arifuddin bersama Abdurrahman Bando. Di nomor 3 ada Samsu Rizal bersama dengan Fadli Ananda. Dan nomor 4 ada Irman Yasin Limpo berpasangan dengan Zunun Amin Khalid. Marini, apakah paslon nomor 1 saat ini juga berada di posko pemenangan? Ya, saat ini saya berada di posko pemenangan pasangan calon nomor 1, dan saya juga sedang beliau juga sedang bersama dengan kami di sini. Ada beberapa
cukup banyak, boleh dikatakan cukup banyak pendukung juga yang hadir saat ini untuk sama-sama mengikuti penghitungan suara yang mana untuk hari ini memang dihadirkan oleh pasangan nomor urut 1. Ada 3 lembaga yang kemudian dikawal dari beberapa paslonnya. Patricia. Baik, terima kasih Marini Priscila melaporkan langsung dari Makassar, Sulawesi Selatan. Selamat bertugas kembali.